فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 151 kan? Iya, tayyib. Qala Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menukilkan dari kedua gurunya, wa man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa mengatakan lafaz saya dengan Quran adalah makhluk, maka dia adalah jahmi. Karena menggunakan pola yang global untuk ujung-ujungnya siapa yang diuntungkan dengan ucapan yang masih samar-samar tadi, yaitu orang Jahmiyah. Ahlus Sunnah ucapannya jelas dan terang. Au Al-Quran bilafzi makhluk, atau dibalik, Quran dengan lafaz saya adalah makhluk. Nah, siapa yang diuntungkan? Ahlus Sunnah tak diuntungkan dengan kalam seperti ini. Ini malah ujung-ujungnya mendukung syubhatnya Jahmiyah. Apa susahnya mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk? Jelas. Kenapa memakai cara yang samar-samar itu? Tujuannya agar tidak dikritik oleh kedua belah pihak. Fahuwa jahmi, maka dia adalah jahmi juga. Baik. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, qala Abdullah bin Ahmad, pakar anak dari pakar. Baik, ini julukan dari Abdullah bin Imam Ahmad. Su'ila abi, ayah saya ditanya, wa ana asma', dan saya mendengar, dalam keadaan saya mendengar, anil lafziyah wal waqifah, tentang lafziyah, orang yang menggunakan pola seperti tadi, akhirnya populer dengan apa? Kelompok lafziyah. Wal waqifah, yaitu yang berhenti, tidak memberikan keputusan di dalam peristiwa itu. Faqal man kana minhum yuhsinul kalam fahuwa jahmi. Barang siapa dari mereka dia itu pandai dalam masalah kalam, mungkin kalam Arab atau mungkin kalam dalam artian ahli kalam, dia tahu seluk-beluk kalam bahasa Arab, dia memilih bahasa seperti itu, memilih cara ungkapan kalimat seperti itu, maka dia jahmi. Baik. Adapun yang jahil, dia sekedar ikut-ikutan, ya bukan jahmi, dia tak paham apa hakikat kalimat seperti tadi. Qala al-Hakam ibnu Ma'bad haddatsani Ahmad ad-Dawraqi qultu li Ahmad bin Hanbal ma taqulu fi haula alladziina yaqulun lafzi bil Qur'an makhluk. Apa yang Anda katakan tentang orang-orang itu yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk? Baik, ini menunjukkan syubhat bukan untuk didiamkan namun ditanyakan agar kita tahu ilmunya dan mendapatkan kejelasan. Fara'aituhu istawa wajtama, maka saya melihat beliau istawa. Istawa kata Ibnul Qayyim makna asalnya adalah i'tadal, yaitu apa? Mungkin duduk dengan tegak, mungkin tadinya tidak tegak. Nah, sekarang begitu mendengar kalam seperti itu, pertanyaan dan syubhat seperti tadi, beliau pun menegakkan badannya, wajtama, berkumpul. Tak tahu ini maksudnya beliau berkumpul. Waqal, beliau mengatakan hada syarrun min qaulil Jahmiyah. Ini lebih buruk dari perkataan Jahmiyah. Perkataan Jahmiyah jelas kufurnya, sementara yang ini samar-samar menipu banyak orang. Man za'ama hadza faqad za'ama anna Jibril takallama bi makhluk. Wah, ini jawaban yang jelas menyingkapkan syubhat. Barang siapa menyatakan seperti itu, maka sungguh dia menyatakan bahwasanya Jibril mengucapkan makhluk. Ya salah sendiri, Anda mengucapkan seperti itu, lafzi bil Quran makhluk, bahasanya samar-samar. Berarti Anda menuduh Jibril mengatakan makhluk. Sementara jelas yang diucapkan Jibril yaitu kalamullah, itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Jibril sekedar penyampai, bukan membuat-buat sendiri. Beliau menyampaikan kalamullah, dan kalamullah bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah itu bukan makhluk. Kemudian beliau mengatakan waja'a ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi makhluk, dan dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa makhluk. Jelas ini kekufuran, maka dikatakan dia Jahmi juga. Qala Az-Zahabi ba'da hadhihi an-nuqulat, Imam Zahabi setelah penukilan-penukilan tadi beliau mengatakan faqad kana hadzal imam la yaral khawda fi hadzal bahs.
dahulu kala Imam Ahmad tidak memandang bolehnya memperbincangkan pembahasan itu. Bukan maksudnya seperti yang disangkakan sebagian orang, tak perlu bicara tentang fitnah, diam saja, sibuk belajar. Bukan itu. Buktinya Imam Ahmad kalau ada syubhat dibantah dan dijelaskan yang benar. Tapi kalau tidak ada syubhat, maka tak perlu beliau berdalam-dalam begini. Baik. Tapi kalau ada syubhat, beliau tidak membiarkan agama Allah itu tersamarkan. Khaufan min ayyatadzarra'a bihi ilal qawli bi khalqil Qur'an. Karena beliau khawatir untuk pembicaraan tentang yang seperti ini, yang samar-samar, lafzi itu gimana sih? Perlu pembahasan berdalam-dalam nanti. Maka boleh jadi ini menjadi zari'ah yatadzarra', yaitu ada orang yang menjadikan ini sebagai jalan untuk mengatakan Quran itu makhluk. Wal kafu an hadza aula, mendiamkan tentang ini lebih utama, menahan diri. Maksudnya seperti yang dipraktekkan oleh Imam Ahmad, kalau tidak ada syubhat, tidak ada apa, tak perlu sampai berdalam-dalam. Bagaimana dengan lafaz, bagaimana dengan takallum, ini terlalu berdalam-dalam. Tapi kalau ada syubhat, maka dijawab oleh beliau. Bukan seperti, karena sebagian orang mengatakan kalau terjadi fitnah, dia menukilkan kalam Zahabi. Dalam situasi fitnah, hendaknya engkau menyibukkan diri sendiri dan masuk ke rumah dan jangan bicara dan seterusnya. Ini meletakkan kalam bukan pada tempatnya. Kemudian amanna billahi ta'ala, kami beriman kepada Allah Ta'ala. Termasuk konsekuensi iman adalah menerima apapun yang datang di dalam kitabullah, mengucapkan seperti yang di dalam kitabullah, dan tidak membuat syubhat-syubhat, tidak mencari kalam-kalam yang lain, lafaz-lafaz yang lain yang tidak diajarkan. Wa bi malaikatih wa bi kutubih wa rusulih. Termasuk beriman pada Rasul adalah mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasul, tidak membuat-buat dan sebagainya. Makanya bagus dinukilkan oleh Imam Zahabi, kalau tak salah dalam biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya oleh sebagian orang Jahmi, engkau mengatakan Allah di atas arsy? Maka Imam Syafi'i mengatakan, saya tak mengatakan begitu, tapi Allah yang mengatakan begitu, Rasul yang menyampaikan begitu, dan saya mengimani itu, dan engkau mengingkari itu. Nah, langsung orangnya terdiam. Saya cuma sekedar ikut Allah dan Rasul, engkau yang mencari-cari kalam yang lain. Siapa yang salah sekarang? Sekarang kan orang tuduhannya gitu, Wahabi mengatakan begini, kita cuma ikut kalam Allah dan kalam Rasul, kami mengimani Allah dan Rasul, engkau lah yang hakikatnya mengingkari Allah dan Rasul. Karena Allah dan Rasul mengucapkan ini, engkau tak terima. Siapa yang layak dicela sebenarnya? Ini bagus, cara jawaban Imam Syafi'i seperti itu bagus sekali. Ya, ini bukan dari saya cuma diwajibkan ikut Allah dan Rasul, tak diwajibkan ikut Aristo ataupun Aflato ataupun Archimedes dalam masalah agama Allah Ta'ala. Masalah matematik boleh, tak masalah, karena itu masalah duniawi. Tapi masalah agama, mereka bukan orang yang kenal Allah dan Rasul. Kenapa saya ikut mereka? Tayyib. Wa aqdarihi wal ba'ats, kami beriman kepada takdir-takdir Allah, dan kami beriman kepada pembangkitan para makhluk di hari kiamat. Wal ardi 'ala Allahi yaumaddin, kami beriman kepada disodorkannya para hamba di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya, semuanya akan menghadap Allah. Walaupun banyak yang tidak mengakui Allah, menyembah lain-lain, ujung-ujungnya semuanya menghadap Allah. Walau busita hadas satr, seandainya baris ini dijabarkan, wa hurrira wa qurrira bi adillatih, dan diteliti dan ditetapkan dengan dalil-dalilnya, la ja'a fi khamsi mujalladat, niscaya akan datang menjadi, yaitu penjabarannya, pensyarahannya ada di dalam 5 jilid. Tapi insya Allah tidak perlu, Ahlus Sunnah tidak perlu sampai seperti itu. Ma'ruf, kitab-kitab akidah, kitab-kitab sunnah itu pembahasannya sudah cukup dengan syarah-syarahnya, tak perlu sampai 5 jilid untuk membahas masalah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sudah sangat jelas. 5 jilid semuanya bosan, kita pun bosan. Untuk apa 5 jilid hanya masalah itu? Sementara ini aja 1 jilid nipis sudah membahas akidah Ahlussunnah dari awal sampai akhir dan memuaskan insya Allah. Tidak perlu sampai 5 jilid hanya untuk bagian itu.
Makanya Imam Ahmad melarang yang seperti itu ya. Satupun imam tak ada yang sampai 5 jilid membahas itu, tak diperlukan, dalil sudah jelas. Tak perlu berlama-lama membantah syubhat para ahlul bidah itu. Secukupnya jalan lagi. Jalan melakukan tugas yang berikutnya. Baik. Bal dzalika maujudun masyruhun liman ramah. Bahkan itu semua sudah ada dan telah dijelaskan bagi orang yang menginginkannya. Bagi orang yang ingin kebenaran, pembahasannya sudah ada. Baik. Wal Qur'anu fihi syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Qur'an di dalamnya ada obat. Obat terhadap kebingungan-kebingungan dan kejahilan. Jawabannya ada dalam Qur'an. Secara tersurat ataukah tersirat, secara nas atau istimbat. Baik. Dan sebagai rahmat untuk kaum mukminin. Barang siapa menyelisihi Quran, pasti dia malah akan rugi dan celaka dan kebingungan sendiri, tidak mendapatkan kepuasan. Sebagaimana pengakuan Ar-Razi dan yang lain-lain. Razi yang ma'ruf itu ya, Abu Abdillah Ar-Razi dan Abu Bakar Ar-Razi dari ahli kalam yang kemudian bertaubat itu. Wa ma'lumun anna talaffudha syai'un min kasbil qari' ghairul malfudh. Nah, ini kalau dirinci maka jadi jelas. Lafadz itu masih global, masdar lafadz. Maka perlu dirinci bahwasanya masdar itu terkadang kembalinya kepada fi'il, yaitu talaffuz. Lafadz kembalinya ke talaffuz. Yaitu apa? Fi'il, yaitu perbuatan, mengucapkan. Maka ini adalah bagian dari perbuatan si pembaca. Tapi ghairul malfudh, kita tahu masdar terkadang kembali ke isim maf'ul. Seperti apa? Al-wudu, kitabul wudu, maksudnya apa? At-tawaddu, yaitu bagaimana cara berwudu. Kita tahu tawaddu, fi'il wudu ini perbuatan siapa? Ya perbuatan orang yang hendak berwudu itu, orang yang hendak sholat ataupun hendak tawaf atau apa. Nah, itulah masdar terkadang kembalinya kepada fi'il. Dan terkadang kembali ke isim maf'ulnya, seperti apa? Raddun artinya mardudun, harsun artinya mahrusun, dan sebagainya. Hadar artinya muhdar. Jadi masdar itu perlu diperinci agar tidak samar-samar. Wa qira'atu ghairu syai'il makruh. Qira'ah ini fi'il kita. Dia bukan makruh, sesuatu yang dibaca. Wa tilawah wa hasanuha wa tajwiduha ghairul matlu. Tilawah itu bacaan kita, ini amalan kita, perbuatan, ini makhluk, perbuatan kita. Kebagusannya, keindahannya, demikian pula tajwidnya, itu bukan matlu, bukan yang dibaca. Jelas Quran itu indah. Tapi cara pembacaan kita, yang fasih ya bagus, yang tidak fasih ya berarti kurang bagus. Nah, itu perbuatan kita. Perbuatan kita lah yang makhluk, tapi yang dibaca bukan makhluk. Wa sautul qari min kasbih. Suara si pembaca itu dari perbuatan dia. Fahuwa yuhdisu talaffudha was sauta wal harakata wan nutq. Dia inilah, si pembaca inilah yang mengadakan pelafazan, mengadakan suara, mengadakan gerakan lidah, gerakan bibir, gerakan apalagi gigi. Wan nutq mengadakan pembicaraan. Jelas ini adalah makhluk. Wa ikhrajil kalimat wa huwa yuhdisu ikhrajal kalimat. Dohirnya gitu ya, maktuf ke yang tadi, yaitu pengeluaran kata-kata min adawatih al makhluqah, dari alat-alatnya, yang mana alatnya adalah makhluk tentunya. Alatnya apa itu? Lahawat, tenggorokan, dekat pita suara itu dan sebagainya, juga bibir. Walam yuhdis kalimatil Quran, namun dia tidak mengadakan kalimat-kalimat Quran. Ya jelas kalimat Quran dari Allah Ta'ala. Wala tartibah, bukan dia yang mengadakan susunan-susunannya. Jelas yang menyusun Allah Ta'ala, menyusun lafaz-lafaz Quran. Wala ta'lifah, bukan dia yang mengadakan, ini sama ya, tartib, susunan, penyusunan. Ta'lif yaitu tajmi', pengumpulan. Wala ma'ani, dan bukan pula dia yang mengadakan makna-maknanya. Berarti memang apa? Quran kalamullah, bukan makhluk. Kitanya yang membaca, bacaan kita makhluk.
yang dibaca bukan makhluk. Falaqad ahsanal imamu Abu Abdillah, maka sungguh Imam Abu Abdillah, Imam Ahmad telah berbuat bagus haitsu mana aminal khawdi fil mas'alati minat tarafain, yang mana beliau melarang membicarakan tentang ini dari kedua belah pihak tentang masalah lafzi bil Quran makhluk. Karena apa? Ada yang para pengikut Imam Ahmad, ada yang mengatakan kami ikut Imam Ahmad, kami mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk. Maka disalahkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan barang siapa mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk, maka dia mubtadi. Barang siapa mengatakan lafzi bil Quran makhluk, dia Jahmi. Baik. Karena memang perkaranya terkadang ini samar-samar, dari sisi tidak semua orang paham tentang kedalaman balaghah bahasa Arab. Makanya beliau melarang untuk itu dibicarakan daripada nanti membingungkan orang-orang. Cukup kata-kata yang jelas, kalamullah ghairu makhluk. Id kullu wahidin min itlaqil khalqiyah wa adamiha ala lafaz muhim. Bukan muhim tapi muhim, membuat waham. Karena masing-masing dari pengucapan lafzi bil Quran makhluk ataukah lafzi bil Quran ghairu makhluk dari lafaz itu muhim, yaitu menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak paham dan kebingungan. Baik. Walam ya'ti bihi kitabun wala sunnah. Bagusnya setelah la ada dipisah sedikit ya. Ada spasi sedikit. Dan satu pun dari ayat Al-Quran dan dari hadis sunnah tidak mendatangkan itu. Bahasa yang global tidak didatangkan. Global dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah fikih mungkin Allah memberi kesempatan pada Nabi untuk menjelaskan ini dan itu. Tapi untuk akidah maka tidak didatangkan pola-pola global yang dikhawatirkan akan menimbulkan kesamaran. Balil ladzi nartabu fihi, namun balil ladzi la nartabu fihi, bahkan yang kami tidak merasa bimbang tentangnya, anal Quran kalamullahi munazzalun ghairu makhluk, bahwasanya Quran adalah kalamullah yang diturunkan dan dia bukan makhluk. Sebagaimana kata Abul Hasan Asy'ari di dalam Al-Ibanah, di sisi Allah Quran yang di Lauhul Mahfuz dia adalah kalamullah ghairu makhluk. Yang munazzal kepada Rasul itu juga kalamullah ghairu makhluk. Yang makro inda at-tilawah juga kalamullah ghairu makhluk. Wallahu a'lam. Baik, selesai dari Syiar A'lamin Nubala. Ilahuna wallahu a'lam.